Saya pernah saya kasih saya Iya, pernah iya, iya. ditampar oleh majikan saat itu, nggak keras sih, cuman nyenggol seperti ini. Saya sampai bilang sama majikan karena saya tahu hukumnya mereka, saya tidak akan mandi sampai besok pagi. Kalau kamu tidak belikan saya tiket ke Indonesia untuk pulang. Artinya, kalau saya tidak membasuh bekas tamparannya dia, visum saya berjalan. Iya. Aturannya seperti itu. Heeh. Kalau dia nggak belikan saya tiket dan saya Lapor. akan melaporkan dan tidak akan saya sentuh bekas tangannya. Mengelap pun itu kan akan menghapus bekas tamparan majikan. Gitu loh. Atau nangis pun, kita nangis, itu air mata itu menghapus jejaknya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di episode teman ngobrol Imaji TV. Dan kali ini kita kedatangan seorang teman lama yang sempat hilang. Tapi hilangnya nggak hilang beneran sih. Maksudnya kita nggak pernah ketemu, tapi kontak tetap. Nah, langsung aja, ini teman kita dari jauh nih, dari luar negeri. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu. Aku nggak mau perkenalkan diri, harus dia orangnya soalnya public speakingnya bagus gitu loh. Enggak juga. Aku jadi minder, insecure. Silahkan deh. Halo, selamat sore. Saya Derma Lestari, saya berasal dari Sumbawa. Sama ya kita Iya, berasalnya iya. ya. Kita sepulau. Saya berteman lama sama Aji, saya dari SMA. Ya, Kita berteman dari SMA, terus waktu kuliah kita nggak ketemu ya. nggak ketemu. Ketemu sempat. Ketemu sempat, tapi nggak sempat terlalu banyak ngobrol. Tapi udah lumayan lama sih, hampir belasan tahun ya Ji ya kita baru Iya, ketemu udah hari belasan ini juga. tahun. Terakhir ketemu tuh sebelum nikah, sebelum punya anak. Artinya Betul. anakku sekarang udah umur mau 11 tahun. Saya udah umur 12 tahun anak Nah, saya. artinya udah mungkin ada 15 tahunan mungkin Iya. ya. Bener Nah, ya? satu penghargaan ya, saya Iya. diundang ke sini. Kita sebenarnya yang merasa beruntung. Jadi ceritanya walaupun dia di luar negeri ya, di Hong Kong, tapi kita tuh tetap ngomong, tetap kontakan komunikasi. lewat sosial media dan ya seperti nggak jauh lah gitu Nggak kan. jauh lah. Nah, karena aku dengar kabar dia mau balik gitu, udah langsung samber. Sebelum nyampe seberang, Terima kasih saya sebelum sudah nyampe seberang, diajak cegat di dia di sini. sini. sebelum nyampe ke asal, Iya. langsung di-cut sama Aji. Ayo mampir. Satu Iya. kehormatan untuk saya ya. Karena luar biasa banget. Saya tuh nggak sabar pengen dengar ceritanya, pengen dengar, ya pastilah ada pengalaman yang layak untuk dibagikan dan sangat bermanfaat untuk diketahui oleh teman-teman semua. Bener Kak? Kita sharing aja. Iya, kita sharing, kita ngobrol. Berbagi pengalaman ya. Seperti biasa di teman ngobrol Imaji TV itu kita ngobrolnya ngalir aja. Ya santai aja. Ya, ngalir aja. Jangan curhat dulu. Oke, sebelumnya kita kenalan lebih dekat dulu deh, ceritain deh ini apa namanya, lahir di mana, sekolah, terus besar di mana gitu. Saya itu asalnya memang dari Sumbawa, Yeah. tapi kita beda kecamatan sama Aji ya. Ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Nah, saya itu latar belakang saya seorang sarjana komputer. Ya, keren banget nih. Sarjana informatika, teknik informatika jelasnya. Tapi saya seorang TKW. Nah, itu dia yang menarik dari seorang Ade itu. Jadi jarang-jarang ada seorang sarjana yang jurusannya tuh keren banget gitu di zaman sekarang, tapi lebih memilih untuk menjadi seorang tenaga kerja wanita ke luar negeri. Iya. Nah, ini jadi ketika dia memilih jalan itu akan ada perbedaan gitu antara Ade dengan ibu-ibu lain di luar sana gitu, dan benar gitu, dan itu hal yang menarik yang pengen sekali di sini kita kulik ya, supaya Ade berbagi gitu pengalamannya. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dari ini deh. Kenapa memilih jadi TKW? Saya awalnya dari seorang honorer 7 tahun ngajar komputer di SMA. Iya. Terpaksa harus mengundurkan diri karena seorang honorer tahu sendiri honornya berapa sih? Betul sekali. Dan dihargai senasib, berapa Bu. sih? Tas dulu. Senasib.
dihargai berapa? Bukan saya nggak menghargai jumlahnya, tapi Iya, pada iya, saat iya. itu memang kebutuhan anak saya kebetulan dikasih teguran sama Oh iya, Tuhan sudah menikah, udah dalam punya anak. keadaan tidak sehat dan harus mencari biaya operasi dalam waktu singkat. Saya berpikir minta orang tua malu karena saya pernah Iya. disekolahkan Iya, dengan sekolah susah tinggi lagi. payah ya, sekolah tinggi. Saya alumni luar Di NTB gitu. sebut aja, Jogja ya. Iya, saya alumni Jogja Alumni kebetulan Amikom ya? di Oke. Universitas Amikom. Amikom. Nah, saya itu saat itu harus dikejar oleh deadline. Anak saya harus operasi karena lewat dari umur sekian dan mengakibatkan fatal. Akhirnya saya menguras pikiran. Iya. Saya coba untuk buka usaha, rasanya tidak mungkin. Iya. Saya butuh modal dan itu pun saya butuh apa namanya ya, butuh kerja keras lebih lagi. Dan ada proses yang panjang. Bagaimana saya mendapatkan uang sejumlah 65 juta dalam waktu 1 tahun, Ji. 1 tahun, ya Allah. 1 tahun, Ji, karena kondisi anak saya itu udah nggak harus terapi setiap bulan, harus terapi dengan uang 2.700.000. Iya, ada lah ya sekali terapi gitu ya. Sekali terapi 2.700.000. Oh my God. Dan saya tahu sendiri honorer kan. Iya. Dan suami saat itu memang masih honorer. Saat itu. Dan gajinya kalau dikumpulin hanya nggak nyampe 2 juta sekian. Nggak cukup dengan biaya hidup ataupun dan tambahan dengan biaya terapi anak. Betul. Saya mengelola pikir saya, jalan satu-satunya saat itu menjadi pekerja migran. Jauh dari latar belakang saya seorang sarjana komputer. Nggak pernah kepikiran. Iya, nggak jauh sekali. Dan saya pamit pun ke orang tua, bapak sama mama saya sampai nggak bisa berkata-kata dengan keputusan saya memilih menjadi pekerja migran saat itu. Iya, pasti berat banget. Sangat berat. Karena yang dia tahu, adik itu seorang anak yang paling manja. Karena saya anak paling kecil saat itu, dan sendiri cewek di keluarga. Artinya, jangankan itu, ngelipat baju aja rasanya males gitu loh. Nah. Kok milih jalan menjadi pekerja migran, seorang pekerja yang rumah tangga, asisten rumah tangga, dengan beda budaya, beda agama juga. Akhirnya bapak menanyakan, apakah kamu siap dengan situasi di sana? Bismillah, saya bilang, saya tekad untuk anak saya untuk berobat. Bapak izinkan saya pergi, karena saya lillahi ta'ala, saya jalan, apapun yang terjadi itu tanggung jawab saya. Kenapa enggak suami aja yang berangkat? Kebetulan suami juga ex Jepang saat itu kan. Tapi untuk masuk ke Jepang lagi, seorang ex itu susah. Karena IMM tidak menerima ex saat itu kan. Karena usia juga udah di atas 30, akhirnya IMM menolak dan nggak bisa terbang, nggak bisa ini. Sempat ketipu juga saat itu, mau berangkat ke Brunei, suami berangkat Brunei, tapi ditipu PT. Ditipu. Jadi sempat nyoba juga sebelum suami mau berangkat sebelum keputusan gitu. Saya. Karena udah mepet waktunya. Aduh, nggak cukup kalau harus dalam jangka 1 tahun itu saya mendapatkan 65 juta gitu kan. Yeah. Ngejual tanah pun tidak segampang menjual emas. Iya, apalagi kalau kepepet. Pakai pepet dengan harga pasti paling murah. Akhirnya bismillah, saya jalan berangkat dan memulai kehidupan baru saya yang sangat tidak masuk di pikiran saya, dan atau mungkin bukan cita-cita saya. Iya. Bukan cita-cita saya saat itu. Akhirnya bismillah lah jalan. Dan saat itu memang pernah sempat gagal aku di sempat bos pertama saya sempat gagal. Saya sempat dapat perlakuan yang tidak enak saat itu sama majikan. Mungkin kendala dengan bahasa ya. Iya, awal-awal. Saya bisa bahasa Inggris pun, tapi mereka tidak bisa Inggris. Harus bahasa Kantonis. Jadi nggak nyambung. Mau minta apa, saya nggak akan nyambung karena posisinya beda bahasa seperti itu. Iya. Akhirnya saya pulang lagi. Sempat putus asa. Sempat pulang? Sempat pulang, Ji. Sempat pulang karena kondisi saat itu memang saya berat kerja di luar kontrak saatnya itu. Kan tidak sesuai dengan aturan Hong Kong. Pulang,
mulai lagi karena tidak mau putus di situ karena belum tercapai nih apa yang saya inginkan. Iya, karena udah kadung. Udah kadung jalan. Kayaknya Dan jalannya udah tahu nih gitu. perjalanan saya nggak akan berhenti di sini, saya rasa. Saya bilang kayak gitu, saya akan lebih semangat lagi untuk mendapatkan apa yang sebenarnya yang saya niatkan untuk meninggalkan rumah. Iya. Pada saat itu saya dapatlah dengan bos yang baik dan mengerti kemauan saya, dan saya mengerti kemauannya beliau karena meskipun si nenek nggak bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris sama anaknya. Ketika si nenek ngobrol nggak nyambung dengan saya akan tanya ke anaknya, tadi nenek ngomong apa? Saya kurang jelas. Saya paham tapi cuman nggak paham detailnya suruh apa gitu. Anaknya menjelaskan ke saya pakai bahasa Inggris. Akhirnya belajar bahasa Kanton. Pelan-pelan saya belajar bahasa Kantonis, dan saya di bos itu selama 4 tahun. Selama 4 tahun, dan beliau itu dia paham dan membiarkan saya bisa beribadah, mengizinkan saya beribadah. Dan ketika saya tanda tangan kontrak pertama, saya bilang saya adalah Muslim, saya tidak makan babi, dan saya tidak boleh pegang ini tapi harus pakai sarung tangan, saya bilang. Iya. Saya tidak bisa bersentuh langsung dengan daging babi karena itu diharamkan oleh agama saya. Tapi dengan ketulusannya mereka menerima saya, mungkin niat baik saya yang berangkat untuk yang kedua ini adalah niat benar-benar mendapatkan target untuk anak saya saat itu. Lebih kuat lagi niatnya. Lebih kuat lagi niatnya. Akhirnya dan itu kontrak kedua itu mama saya sudah mulai ridho. Yang tadinya nggak ikhlas, bener. Pergi. Tadinya ada yang masih berat gitu ya. Karena apa? Kurang tahu yakin. Sendiri kalau di kampung, omongan serangan dari tetangga, dari masyarakat yang lain, teman-teman ini netizen 6+65, 62 ini lebih parah sebenarnya. Lebih parah daripada ini. Apalagi zaman teknologi sekarang ya. Tangan itu lebih kejam daripada mulut. Luar biasa ya. Padahal beban kita segini karena mulut netizen jadi segini bebannya. Iya benar. Akhirnya saya di bos itu selama 4 tahun. Dan beribadah lancar. Beraktivitas untuk kegiatan libur pun dibiarkan sama dia, dan mereka mendukung sampai dia bangga lihat kamu ngapain aja tadi pulang ke waktu libur, dia tanya. Saya begini, oh bagus, dan itu bahan omongannya dia ke teman-temannya gitu loh. Jadi kan dimotivasi terus sampai ini. Jadi gini deh, berarti di situ tuh jadwal kerja itu ada liburnya ya? Wajib. Kalau di Hong Kong itu kita punya jam kerja itu 6 hari. 6 hari. Yang wajib itu ada 1. Kayak masuk kantor lah gitu. Tapi boleh mengambil lembur tapi sesuai dengan kesepakatan kita. Tidak boleh dipaksa. Iya. Ketika kita mengambil libur, kita boleh meminta di hari apa, atau dari awal sebelum tanda tangan mereka maunya sudah hari apa gitu. Meminta hari apa. Kamu liburnya hari Minggu atau hari biasa sesuai dengan jadwal kerja saya gitu. Biasanya seperti atau dalam perjalanan misalnya hari apa tapi gantinya hari ini gitu ya. Itu yang membedakan Hong Kong dengan negara-negara lain. Iya, yang kita tahu ya. Mungkin saya kayak di Arab misalnya. Jadi mereka tuh benar-benar kayak nempel banget gitu di anunya bosnya gitu. Jadi nggak ada liburnya karena rumahnya ya di situ gitu. Nah, artinya di Hong Kong itu Ade tuh apakah rumahnya tinggal sama bosnya atau satu rumah? Oh gitu. Tapi kan ada kan yang di tinggal. Hong Kong itu rumah nggak ada yang gede, Ji. Rumah itu seiprit kayak kos-kosan. Oh gitu. Nggak ada yang ini. Ibaratnya dalam satu apartemen. Bayangkan kalau ukuran. Oh iya ya, apartemen ya. Hampir seruangan inilah. Nanti dibatasin dengan apa gitu. Oh gitu. Atau banyak teman-teman yang hanya tidur di ruang tamu. Nah, aku dengar juga ada yang cerita teman-teman tidur di kamar mandi gitu, dibikinin kamar gitu. Benar nggak sih? Itu karena posisi rumah. Kalau dengan peraturannya Hong Kong untuk seperti itu kita tidur di ruang tamu ataupun di ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak layak gitu ya. Itu tidak layak. Itu mereka berhak untuk menolak atau melaporkan majikannya itu ke pihak imigrasi bahwa fasilitas yang dia kasih tidak layak gitu. Itu hebatnya Hong Kong karena kita kuat dengan aturan. Jadi kayak demokrasinya itu jalan gitu. Betul. Berlaku buat siapa aja gitu ya. Berlaku untuk siapa aja. Jadi pekerja yang di Hong Kong itu
sudah ditetapkan undang-undangnya, Iya, tinggal kita mau cari tahu apa enggak gitu, atau betul. membiarkan. Menjalani ya. Ada banyak yang ya udahlah yang penting majikan Nah, baik, ini jadi ngomongnya kayak kayak gitu, kayak nerima. mungkin ya yang kita lihat yang terlalu menderita gitu, yang kayak gitu tuh Ah, mungkin karena nggak baca gitu, nggak bukan paham. nggak baca, Ji. Kebanyakan kebetulan saya juga di hari Minggu membantu teman-teman, Ah, dampingan teman-teman yang berkasus, yang nah kayak itu. pelecehan seksual, saya dampingi dia bagaimana saya mengarahkan, karena kita berdasarkan dengan aturan Hong Kong ya, Mm-mm. berdasarkan dengan aturan Hong Kong. Jadi yang mereka tidak tahu kita kasih tahu, Iya, ibaratnya iya. melaporkan ke pihak polisi. Heeh, alur-alurnya Ah, gitu ya. bagaimana cara melaporkan ke pihak polisi, bukan hanya kayak di Indonesia kita datang nangis Heeh, melapor heeh. polisi langsung Langsung tanggap. tanggap. Tapi kalau di polisi Hong Kong kita datang nangis tanpa ada bukti foto video itu nggak akan direspon gitu loh. Oh. Jadi sebelum melakukan pelaporan kita sudah menyiapkan foto atau Bukti segala video macam ya. atau rekaman, dan itu kita dampingi. Artinya ketika dia rekaman suara, kita kasih tahu dianya, HP-mu jangan aktifkan datanya biar tidak tersendat-sendat suara ketika ada telepon Direkam. masuk. Heeh. Itu kita mendampingi sampai seperti itu. Usahakan posisi HP jangan jauh-jauh dari mulut. Mulut. Ataupun naruh di kantong pun nggak boleh, karena ketika dia jalan gesekannya itu Iya, nanti iya, akan iya. mempengaruhi Mempengaruhi rekamannya. nggak jelas. Sampai situ kita dampingi, Ji. Jadi biar mereka lebih kuat ke polisi, sebelum nggak kayak di Indonesia ketika terjadi pelecehan seksual lari ke Datang kantor nangis. polisi nangis langsung direspon. Tapi kalau di sana nggak akan direspon, Ji, kalau kita hanya datang bawa mulut. Mana? Itu kalau nggak ada balik. Iya, karena lebih kuat, foto video itu lebih kuat bagi mereka timbang dengan nangis, nggak Iya, akan iya. direspon itu. Oke, kita kembali deh. Itu ceritanya kamu bisa sampai melakukan kegiatan Pendampingan itu, gitu, ya pendamping itu tuh saya awalnya ikut di gimana? organisasi, Ci. Apa karena melihat banyaknya kejadian itu atau memang ada jalan ke sana gitu? Serius, saya berdasarkan orang Sumbawa. Mhm. Saya tidak membedakan sebenarnya. Iya, iya. Orang Sumbawa, orang ini yang datang ke saya itu banyak, makanya saya sampai banyak bahasa yang saya paham di Indonesia ini. Heeh, heeh. Saya ngobrol sama orang Sunda ya saya bahasa Sunda gitu. Iya, iya. Tadi bahasa Saya ngobrol Jawa sama terus. orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Luar biasa. Saya ngomong sama orang Bima ya pakai bahasa Bima gitu. Artinya mencoba untuk memahami dia, Iya, mendalami iya. apa yang dia mau. Kalau dia pakai bahasa Jawa terus saya melongo kayak gini nggak paham apa yang dia omongin, percuma juga dia Percuma datang ke juga. saya gitu loh. Saya berusaha Tapi untuk kan itu usaha yang bagaimana. sangat berat ya. Maksudnya kamu ada effort gitu loh untuk Enggak itu juga, gitu. Ci. Itu berdasarkan kemauan dorongan hati. Iya, artinya kan kamu emang udah ada apa namanya, Hmm. hasrat apa feeling yang seperti Karena itulah saya pernah untuk merasakan di kontrak pertama nah tadi. itu maksud saya pasti kan ada triggernya kan. Karena di Heeh. kontrak pertama saya pernah saya kasih saya Iya, pernah iya, iya. ditampar oleh majikan saat itu, nggak keras sih, cuman nyenggol seperti ini. Saya sampai bilang sama majikan karena saya tahu hukumnya mereka, saya tidak akan mandi sampai besok pagi. Kalau kamu tidak belikan saya tiket ke Indonesia untuk pulang. Artinya, kalau saya tidak membasuh bekas tamparannya dia, visum saya berjalan. Iya. Aturannya seperti itu. Heeh. Kalau dia nggak belikan saya tiket dan saya Lapor. akan melaporkan dan tidak akan saya sentuh bekas tangannya. Mengelap pun itu kan akan menghapus bekas tamparan majikan. Gitu loh. Atau nangis pun, kita nangis, itu air mata itu menghapus jejaknya ini. Jadi visumnya itu tidak akan jalan sih. Dan itu artinya kamu benar-benar sudah baca ya, udah pahami Enggak, kalau sekali segi ya. hukum seperti itu kan udah dasar, Ji. Heeh. Dasar ketika ada pelecehan atau apa, ditampar, nyentuh aja, nggak usah keras. Nyentuh gini saja. Udah Artinya ada jejaknya bekas gitu. jejak tangannya dia itu bisa memperkuat kita ketika kita Bukti ya. melakukan visum gitu. Oke, jadi karena trigger pertama itu akhirnya melakukan pendampingan. Dan saat itu juga ada kasus anak Sumbawa pelecehan seksual saat itu yang saya dampingi. Pertama kali saya dampingi. Iya, iya, iya. Akhirnya. Orang kita lah gitu. Orang kita jadinya lah. dari Jadi, itu awalnya gitu. Jadi saya semakin semangat bagaimana membela
tanah air saya, teman-teman Betul, yang betul. tertindas seperti itu. Dan saya juga ikut belajar di organisasi yang satu-satunya yang diakui lisensinya oleh Hong Kong, pemerintah Hong Kong gitu. Iya. Dan di sana sudah diterapkan undang-undangnya, majikan melarang melarang untuk menyetop aktivitas ini kita, Pribadi. artinya tidak boleh melarang pembantunya atau pekerjanya untuk mengikuti organisasi. Oh, Dia jadi sudah ada jelas di diberikan situ, kebebasan ya, di diberikan luar jam kebebasan. kerja berarti ya? Artinya bukan apa, di hari libur mereka akan ngumpul, Heeh. di situ akan sharing, dan biasanya pas pergi ke pasar ada yang curhat, yang nangis di tengah jalan, jadi dia bisa Iya, iya. membantu gitu. Jadi aku ngelihat gambaran itu di film Victoria, Minggu Pagi di Victoria Park itu kan. Nah, jadi aku shock sekali sih ngelihat itu. Apakah kehidupan di sana itu emang seperti itu deh?